Beli, ngapain nih beli? Ini lagi mandiin babi. Udah buat tugas manajemen kesehatan babi belum? Tugas? Iya. Belum. Hai semuanya, perkenalkan saya Ibu Aditya Prawira dengan NIM 21095111127. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan anak babi. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dan kesehatan babi oleh dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertobesung MSI. Anda penasaran? Simak video ini. Ciao. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kelahiran anak babi. Sebelum itu, dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematian cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Nah, proses kelahiran. Dalam proses kelahiran ada 3 fase. Yang pertama fase persiapan, yang kedua fase pembukaan, dan yang terakhir fase pelepasan. Nah, dalam fase persiapan, ciri-cirinya antara lain, yang pertama, perut turun ke bawah. Yang kedua, urat daging di sekitar vulva mengendor. Yang ketiga, vulva membengkak, berwarna merah, dan keluar lendir. Yang keempat, ambing mengeras, puting berwarna kebiruan. Lalu, nafsu makan babi mulai menurun. Lalu, induk babi mulai mengumpulkan sarang. Ini opsional karena peternakan modern sekarang sudah jarang melakukannya. Dan yang terakhir, air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induknya melahirkan. Lalu, fase pembukaan. Yang pertama, babi nampak gelisah dan tidak nyaman. Yang kedua, 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan. Dan yang terakhir, induk babi sering buang air kecil. Nah, lalu fase pelepasan. Yang pertama, proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Yang kedua, suasana harus tenang. Yang ketiga, akan terjadi kontraksi rahim beserta kekejangan. Daging perut, kemudian janin terdorong keluar. Nah, keempat, apabila penurunan kelahiran disebabkan kekurangan hormon, maka perlu diinjeksikan oksitosin. Nah, penanganan anak babi baru lahir. Setelah lahir, segera lepaskan lapisan tipis yang membungkus anak babi serta bersihkan cairan yang mengganggu lubang hidung. Jika terdapat anak babi yang lemah atau terlihat mati, maka periksalah bagian tali pusar. Apabila terdapat denyutan pada pangkal pusar, maka anak babi masih kemungkinan hidup dengan pemberian napas buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana anak babi yang baru lahir. Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah anak babi baru lahir, diantaranya, pertama, memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebutingan. Tetapi, terjadi sesuatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi baru lahir. Yang kedua, memotong gigi. Anak babi yang baru lahir memiliki 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Nah, alasan kenapa dipotongnya gigi, yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka
di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, yang ketiga, memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dari ujung pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 ekor. Nah, yang keempat, mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama, yang disebut kolostrum, yang mengandung daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir. Sebagaimana fungsinya, yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada awal masa kehidupan. Yang kelima, penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan aming tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun suntikan. Diberikan ketika babi berumur 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntikan sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, akan tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Selanjutnya yang keenam, pembuatan tanda nomor. Tiap ekor anak babi dalam superindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu, dengan menggunakan AirTag, cap bakar, atau pilox. Tetapi, cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Lalu yang terakhir, kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Nah, pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, syok dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Fasilitas pemberian makan secara bersama dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pemberian tersebut adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makan dan kualitas karkas yang lebih baik. Lalu, anak babi yang baru berumur 3-10 hari merupakan babi yang sangat kritis karena anak babi sangat peka terhadap berbagai bahaya. Kemungkinan yang sering terjadi ialah terinjak atau terhimpit pada induknya, bahkan kelaparan jika kualitas susu induk tidak baik. Maka dari itu, kita harus memperlihatkan dan segera mencegah bila muncul sinyalnya akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Beli, udah beli. Ya.